Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 231 sampai 235. Bab 231 sangat bodoh, bukankah ini yang baru saja dimarahi Jefferson kepada wali kota Zhao? Dalam sekejap mata, Jifei balas memarahinya. Apakah dia mendengarnya? Banyak orang memandang Jifei dengan heran. Tahukah Anda, barusan dia sedang mengemudi di luar keramaian atau duduk di dalam mobil. Bahkan mata wali kota Zhao pun penuh dengan keterkejutan. Jifei memang mendengarnya. Dia baru saja mengirim Li Ruoxi ke grup Li baru ketika dia menerima telepon dari wali kota Zhao dan bergegas. Karena Jefferson sangat kuat dan keras, Jifei mendengar teriakannya dengan jelas. Awalnya, dia ingin mengemudi dan mengerem tiba-tiba untuk menakuti Jefferson. Namun massa membubarkan diri dan melihat dua mobil Lincoln diparkir di sana. Sesaat, Jifei menebak bahwa mobil itu milik Jefferson. Bagaimana kita bisa mentolerir kesombongan seperti itu di wilayah kerajaan naga? Itu sebabnya dia tiba-tiba berakselerasi dan bergegas. Awalnya, dia ingin polisi lalu lintas bekerja sama dengannya, tetapi dia tidak menyangka kedua polisi lalu lintas itu begitu transparan. Jifei, kamu menghina karakterku, teriak Jefferson dengan marah. Jefferson, lalu kamu pertama-tama menyuruh kepala kota kita Zhao untuk keluar. Dan kemudian kamu berkata bahwa kepala kota kita Zhao adalah seorang perempuan jalang yang membangun lengkungan peringatan. Bukankah itu penghinaan terhadap kepala kota Zhao? Anda, Jefferson tidak bisa berkata-kata. Kata-katamu bukan hanya penghinaan terhadap kepala kota Zhao, tetapi juga penghinaan terhadap seluruh penduduk kota Ninghai. Kepala kota Zhao akan keluar ketika dia melihatmu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang biasa? Setelah Cui Ziguo selesai berbicara, dia dengan sengaja melihat ke arah orang-orang yang menonton. Orang-orang tiba-tiba menjadi marah ketika memikirkan kesombongan Jefferson barusan. Minta maaf, kita harus meminta maaf kepada wali kota Zhao. Suara kemarahan menyebar kemana-mana, dan kerumunan orang menyerang. Jefferson gemetar ketakutan. Saya tidak menyangka semua orang akan bersatu. Melihat Zhao Yuntian yang terlihat kalem dan kalem, hatinya penuh amarah. Zhao Yuntian, apa yang kamu inginkan? Meminta maaf. Cui Ziguo berteriak dengan marah, meminta maaf. Para penonton bersorak serempak. Momentum kecil yang baru saja dikumpulkan Jefferson runtuh seketika. Menarik napas dalam-dalam, Zhao Yuntian, maafkan aku. Panggil dia dengan namanya. Dengan nada kaku, Zhao Yuntian tidak berkata apa-apa dan terlihat sangat tidak senang. Cui Ziguo, Jefferson, kamu menyebalkan yang membuat lengkungan peringatan. Suaranya keras dan bergema dalam waktu lama. Wajah Jefferson menjadi gelap. Kamu, mohon maaf padaku. Kutukan marah yang memanggil namanya membuatnya merasa marah, seolah-olah sedang tersulut. Cui Ziguo terkekeh. Jefferson, maafkan aku, sikapnya lebih buruk dari sikap Jefferson, lebih jenaka dan menghina. Haha, para penonton tertawa terbahak-bahak. Mereka semua mendengar Cui Ziguo mempermainkan Jefferson. Dahi, Jefferson merasa wajahnya seperti ditampar oleh Cui Ziguo. Ini adalah ejekan dan serangan balik terhadap sikap meminta maafnya. Jefferson mengertakkan gigi dengan kebencian. Zhao Yuntian, pikirkanlah, jika anak saya dapat dibebaskan, saya bersedia berinvestasi 10 miliar di kota Ninghai. Zhao Yuntian memandang pria di sebelahnya dengan tubuh sedang dan rambut disisir ke belakang. Din Wang, menurut hukum Jack tentang mempekerjakan seorang pembunuh, menculik, menyerang petugas polisi, dan menghina kerajaan naga, berapa tahun penjaranya? Dia dihukum karena kejahatan ini. Pria itu adalah presiden pengadilan kota Ninghai. Dekan Wang melangkah maju. Kami akan mengorganisir para ahli untuk melakukan penelitian hari ini, dan Biro Keamanan Publik akan memulai uji coba segera setelah pemindahan besok. Saya yakin ini akan memakan waktu lama. Jefferson, ada banyak sekali kuda rumput dan lumpur yang berlari di hatiku. Ini akan dihukum mati sepenuhnya. Zhao Yuntian, saya akan menginvestasikan 20 miliar di kota Ninghai Anda. Peningkatan 10 miliar akan membuat Zhao Yuntian menyerah. Zhao Yuntian tidak berkata apa-apa. Jifei tersenyum dan berkata, Kepala Zhao, grup Li baru kami berencana menginvestasikan 100 miliar untuk mempercepat pembangunan kota Ninghai. Zhao Yuntian sengaja berpura-pura terkejut. Tuan Ji sangat murah hati.
Uang ini cukup banyak. Jifei tersenyum. Tidak apa-apa, kemarin kami mendapatkan Baihua Group dan rumah kesejahteraan anak senilai ratusan miliar tanah secara gratis. Investasi ini layak. Mereka berdua bernyanyi bersama, dan Jefferson merasa seperti seember air garam dituangkan ke perutnya. Rasanya pahit dan sepat, dan lebih menyakitkan daripada mengoleskan garam pada luka. Ini menggunakan uangnya untuk menantangnya, sebuah pukulan telak dan ejekan telanjang. Jifei, kamu. Senang sekali aku ada di sini. Kemarin aku menyebut Jack bodoh, dan dia segera membuktikan bahwa dia memang bodoh. Ceka, kamu tidak melihatnya. Untuk membuktikan bahwa dia bodoh, dia menyerang polisi dan menghina hukum kerajaan naga. Itu benar-benar bodoh, dia sangat bodoh. Mengapa? Jifei menghela nafas. Tuan Jefferson, jika saya tidak melihat Anda, saya masih bertanya-tanya bagaimana Jack dididik menjadi orang bodoh seperti itu. Sekarang, saya tidak penasaran lagi, karena... Haha, Jifei tidak bisa melanjutkan dan tertawa keras. Jifei, kenapa kamu tertawa? Jefferson sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Karena kamu bodoh, tiba-tiba meninggikan suaranya. Haha, para penonton di tempat kejadian juga tertawa. Kesombongan Jefferson sudah membuat semua orang marah. Jifei, kamu bajingan, aku akan memastikan kamu mati dengan parah. Jefferson tidak tahan lagi dengan hinaan itu, dia khawatir jika dia melanjutkan, dia akan marah sampai mati. Jefferson, berjalanlah pelan-pelan, kami menunggu kabar baikmu, teriak Jifei sambil tertawa. Jefferson yang baru saja keluar dari kerumunan melihat spanduk dipegang di tangan rakyat jelata dan tiba-tiba memutar matanya seolah memikirkan sesuatu. Dia menghampiri seorang pria parubaya dan berkata, jika Anda memblokir pintu ini selama sehari-hari ini, saya akan memberi Anda masing-masing biaya terima kasih sebesar 10.000 yuan. Dia ingin membuat Zhao Yuntian sibuk dan mengulur waktu untuk menyelamatkan Jack. Sekilas, hanya ada lebih dari 100 orang. Baginya, lebih dari 1 juta bukanlah uang sama sekali. Menurutnya, orang-orang ini di sini hanya untuk mencari keuntungan, dan apa yang mereka lakukan pasti akan menjadi lebih positif jika didorong oleh kepentingannya. Oleh karena itu, matanya penuh percaya diri. Brengsek, matamu yang mana yang melihat bahwa aku terlihat seperti pengkhianat? Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak keras. Jefferson tercengang, orang-orang di dekatnya segera mengelilinginya. Biar ku beritahu, tidak peduli berapa banyak barang yang kami miliki, itu semua adalah urusan internal. Di hadapan kekuatan asing seperti Anda, jangan biarkan kami menjadi pengkhianat. Kamu adalah pengkhianat. Kerumunan itu meraung marah dan menghina satu demi satu. Jefferson masih tenggelam dalam fantasi indah dan tercengang sejenak. Ketika dia berbalik dan hendak melarikan diri, Dekan Wang tiba-tiba melihat ke arah polisi dan berteriak, sebagai kekuatan asing, dia dicurigai menghasut insiden massal, segera tangkap dia. Jefferson langsung berteriak dan membeku di tempat. Klik, polisi segera datang dan langsung memborgolnya. Wajah Jefferson menjadi pucat dan hatinya menjadi dingin. Sangat bodoh, bab 232 pria yang sangat baik haha. Jifei mengacungkan jempol pada Jefferson, kamu luar biasa, kamu sama bodohnya dengan anakmu. Seperti ayah, seperti anak laki-laki, ini adalah bukti bagus dari aturan ini. Jefferson, selamat, semoga kamu hidup bahagia di penjara dan berharap kamu bisa hidup bahagia bersama putramu. Suara menggoda Jifei yang bangga seperti air cabai yang dituangkan ke Jefferson, membuatnya ingin mengaum marah dan ingin meledak karena frustrasi. Saat ini, dia sudah mengerti bahwa dia dibuat marah oleh Jifei, jadi dia kehilangan kesabaran dan tertipu. Jifei, kamu bercanda, selamat, jawaban Anda benar, intelijen +1. Dalam amarahnya, Jefferson justru memuntahkan seteguk darah. Singkirkan, bersihkan tempat kejadian. Zhao Yuntian memerintahkan kepada polisi di tempat kejadian. Hore, polisi segera bergerak maju bersama dan membersihkan ketiga kendaraan tersebut. 8 pengawal Jefferson dengan cepat mulai menelepon untuk melaporkan situasi dan mencari bantuan untuk Jefferson. Orang-orang yang mengajukan petisi di tempat kejadian merasa senang dan melihat ke belakang Jefferson. Kami, penduduk kerajaan naga, adalah orang-orang yang paling bersatu. Dasar idiot yang biadab. Haha, terdengar suara tawa. Jefferson,
yang baru saja memuntahkan seteguk darah, hampir memuntahkan seteguk darah lama lagi. Dia awalnya ingin menekan Zhao Yuntian, tapi dia tidak menyangka Ji Fei akan keluar di tengah jalan dan mengacaukannya. Dia juga membawanya ke kantor polisi. Setelah orang-orang bubar, Zhao Yuntian memandang Ji Fei. "Tuan Ji, bagaimana kalau duduk di dalam bersama saya?" Ji Fei langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu, masalah ini tidak akan berdampak banyak pada Jefferson. Lagi pula, dia tidak memiliki tuduhan substantif. Dia hanya sengaja merendahkannya. Dia pasti akan keluar dengan jaminan. Pada saat itu, hal terpenting bagimu adalah membuatnya membayar lebih banyak uang jaminan, dan lebih membatasi perilaku dan kebebasannya, mencoba membuatnya terjebak di kota Ninghai. Kamu juga harus berhati-hati karena dia akan menyerangmu dengan peluru berlapis gula pada langkah berikutnya. Ini adalah taktik yang biasa mereka lakukan." Zhao Yuntian mendengarkan dengan cermat dan mengingatnya dengan sangat jelas. Tetapi beberapa orang lain di tempat itu menunjukkan rasa jijik di mata mereka. Di mata mereka, Ji Fei hanyalah orang biasa, jadi mengapa dia harus menuding mereka? Ji Fei melihat apa yang mereka pikirkan dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia melambai dan pergi, bergegas ke toko BMW 4S untuk menukar mobil baru. Zhao Yuntian membawa orang-orang kembali untuk membuat pengaturan. Saat ini, 5 pria asing bertubuh tinggi keluar dari bandara kota Wanghai. Mereka semua berjalan sendirian, seolah-olah mereka tidak mengenal satu sama lain. Tetapi jika Anda melihat lebih dekat pada wajah mereka, Anda akan menemukan bahwa setiap orang memiliki kesombongan yang kuat di wajah mereka, semacam kesombongan yang meremehkan segalanya. 5 orang mengambil 5 mobil dan menuju kota. Di pasar bahan bangunan Dongxi di kota Wanghai, meskipun masih banyak pelanggan di dalamnya, setiap bos tidak memiliki senyuman di wajahnya. Bahkan ada kesedihan yang mendalam di wajahnya, seolah-olah dia telah kehilangan jutaan dolar. Nyatanya mereka memang mengalami kerugian yang sangat besar, lebih dari beberapa juta. Tadi malam, karena kejadian Leike, mereka sangat menderita. Semua bahan bangunan yang dijual ke grup Li yang baru dijual dengan setengah harga, yang menyebabkan kerugian besar. Meski belum memasok barang, mereka tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan mengalami kerugian yang sangat besar bahkan bangkrut. Banyak orang tanpa sadar melihat bangunan dengan bagian depan terbesar di Dongxi dan nama merek perusahaan bahan dekorasi Zhengyang. Itu adalah toko Leike. Meskipun saat ini sedang buka, tidak ada seorang pun sama sekali. Beberapa kali Leike keluar, dia selalu dibungkus dengan kain obat. Jika dia berbaring diam di tanah, seseorang pasti akan percaya bahwa ini adalah mumi. "Leike, di mana rubah betina yang kamu besarkan itu? Mengapa mereka tidak datang untuk menjagamu saat kamu terluka? Kamu orang yang hilang. Jika kamu punya uang, kamu akan memelihara Vixen. Sekarang kamu baik-baik saja. Kami menyediakan persediaan dengan setengah harga. Berapa lama kamu bisa bertahan? Cepat dan tanda tangani aku. Jika kamu tidak melanjutkan perceraian, aku akan segera menuntutmu." Di dalam toko, seorang wanita berusia 30-an dengan riasan tebal, rambut bergelombang, dan rok kasah hitam dengan pakaian dalam yang nyaris tak terlihat menunjuk dan memaki Leike. Leike ingin berbicara, tetapi setiap kali dia mencoba membuka mulutnya, ada rasa sakit yang merobek di sudut mulutnya. Meski gigi depannya yang copot karena seteguk steak Ji Fei telah hilang, mulutnya kini merah dan bengkak, bahkan minum air pun terasa sakit seperti tertusuk pisau. "Zhao Hui, jangan melangkah terlalu jauh. Jangan mengira aku tidak tahu kalau kamu mengurung seorang pria cantik di luar." Ledakan, Zhao Hui mengangkat kakinya dan menendang kaki Leike. "Aduh," Leike menjerit nyaring. Kemarin, dia dipukuli dengan kejam oleh rekan-rekannya dan seluruh tubuhnya penuh luka. "Kamu adalah manusia dan aku adalah manusia. Kamu harus merasa puas. Bukankah aku perlu merasa puas?" Leike sangat marah hingga dia memutar matanya. Dan hatinya dipenuhi dengan rumput dan kuda lumpur yang berlari. Dia sangat berharap dia sehat sekarang, dan kemudian dia akan menghancurkan Zhao Hui dan membunuhnya. "Selamat datang." Tiba-tiba bel pintu berbunyi merdu. Lalu pintu terbuka dan seorang lelaki tampan bercelana hitam, kemeja putih, dan kacamata berbingkai emas masuk. Ketika Zhao Hui melihat pria itu, matanya tiba-tiba melebar, dan kemudian cahaya terang muncul. Tanpa sadar melihat Leike di sebelahnya, matanya penuh rasa jijik. Leike juga terkejut saat melihat pria itu, dan merasa sedikit bosan saat merasakan tatapan Zhao Hui.
Apa yang kamu lakukan? Dia bertanya dengan marah. Pria itu adalah Dong Hefei. Dia terbang ke kota Wanghai tadi malam dan melalui berbagai saluran, dia mengetahui apa yang terjadi di Hotel Ninghai tadi malam. Ketika saya mendengar bahwa semua produsen bahan bangunan akan memasok grup Li baru dengan setengah harga di masa depan, saya sangat gembira. Ini adalah peluang besar, ini seperti bantal bagi siapa saja yang ingin tidur. Semuanya ada biayanya, jika dipasok dengan setengah harga dan kualitasnya dikontrol ketat, maka penjual bahan bangunan ini tidak akan lagi berbisnis dan bisa menutup pintunya begitu saja. Kini setelah saya memiliki teknologi perekat yang bekerja cepat, saya dapat memberikan bantuan tepat waktu. Jadi, saya datang langsung ke perusahaan dekorasi Zeng yang milik Li Ke hari ini. Mendengar nada bicara Li Ke yang tidak ramah, ekspresi Dong Hefei tidak berubah sama sekali. Dia mengeluarkan kartu nama emas dan berkata, "Nama saya Dong Hefei. Saya ahli dalam penelitian bahan bangunan. Saya di sini untuk mempromosikan penelitian ilmiah terbaru. Hasil." Tidak perlu, Li Ke bahkan tidak memikirkannya. Karena dia melihat istrinya Zhao Hui menatap Dong Hefei, dia menjadi marah dan cemburu. Dong Hefei tidak menyangka Li Ke akan bersikap begitu terus terang dan merasa sedikit malu. Zhao Hui sudah berdiri sambil tersenyum. "Saya tidak melihatnya, Anda adalah ahli dalam penelitian bahan bangunan di usia yang begitu muda." Nadanya ambigu dan matanya genit. Sebagai seorang veteran dalam cinta, Dong Hefei segera mengerti. Matanya menyapu bagian-bagian penting Zhao Hui, dan dia tersenyum dalam di sudut mulutnya, tetapi berperilaku seperti seorang pria sejati telah mengembangkan jenis perekat kerja cepat terbaru. Campuran ini dapat mempercepat pemadatan dan pengikatan, yang sangat cocok untuk proyek dengan tenggat waktu yang ketat. Wow, bahan yang sangat bagus. Zhao Hui dengan sengaja mencondongkan tubuh ke depan, memperlihatkan sedikit musim semi. Dia mengulurkan tangan dan mengambil sampel dari tangan Dong Hefei, dan secara tidak sengaja menggaruk punggung tangan Dong Hefei dengan manikurnya. Tindakan ini sangat halus dan Li Ke tidak melihatnya, tapi Dong Hefei mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan sedikit kenikmatan di matanya. Zhao Hui merasa bahagia di dalam hatinya, pria yang sangat baik. Bab 233 Kerjasama makanan cepat saji Li Ke, yang pada awalnya tidak terlalu memperhatikan, menjadi cerah ketika mendengar pengenalan fungsinya. Tiba-tiba terlintas sebuah pemikiran di benak saya, maksudnya bisa digunakan dalam proyek yang sesuai jadwal. Iya, karena mempunyai ciri lem yang kuat dan lem yang cepat kering, efeknya sangat bagus. Suasana hati Li Ke yang tertekan seperti membuka dua jendela, dan dia tiba-tiba dipenuhi dengan kegembiraan. Benda apa yang bisa diikat? Kayu, semen, bubuk gipsum, apakah harganya mahal? Sela cemas. Dong Hefei menggelengkan kepalanya, harganya sangat rendah, bahkan tidak setinggi harga semen. Mendengar ini, Li Ke merasa seperti terkena hormon. Dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, jadi dia langsung duduk dan berkata, "Bawa ke sini dan tunjukkan padaku." Dong Hefei memandang Zhao Hui, yang memalingkan muka dari Dong Hefei dengan sedikit enggan, berjalan ke arah Li Ke dengan perekat. "Ini dia." Nada suaranya tidak ramah dan tidak puas. Ini sama tidak nyamannya dengan disela dengan kasar saat Anda sedang bahagia dan nyaman. Li Ke mengabaikan sikap Zhao Hui sama sekali dan langsung membuka perekatnya. Itu hanya bubuk putih dan tidak ada yang istimewa darinya. Dia mengambil palu di atas meja dan menghancurkan ubin di tanah. Klik, pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Li Ke mengambil 2 potong dan menyerahkannya kepada Dong Hefei. "Biarkan aku merekatkannya dan lihat." Dong Hefei mengambil alih, mencampurkan bubuk perekat dengan air, mengoleskan sedikit lapisan pada permukaan retak dari kedua bagian tersebut, lalu menekannya dengan lembut. Dia menyerahkannya pada Li Ke dengan santai. "Lihat." Li Ke terus memperhatikan seluruh proses Dong Hefei. Setelah mengambilnya, dia melihat ke atas dan melihat bahwa jahitannya sangat kecil. Saya berusaha keras untuk membukanya, tetapi gagal satu demi satu. Akhirnya, saya mengambil palu dan memukulnya 5 kali sebelum palu itu patah. Mata Li Ke tiba-tiba bersinar. "Berapa harga teknologi ini? Saya menginginkannya." Zhao Hui awalnya tertarik dengan penampilan Dong Hefei. Namun kini dia semakin senang saat melihat barang yang dibawanya begitu sempurna. "Tuan Dong adalah pria yang sangat berbakat. Suamiku terkesan olehmu." Dong Hefei berpikir, "Kamu ingin berlutut untukku sekarang. Kamu lebih aktif dari suamimu."
Menekan kegelisahan di hatinya, dia tersenyum dan berkata, "Saya ingin berbagi, beri saya 10% dari penjualan Anda." Mendesis, Li Ke menarik napas. Padahal, kebutuhannya tidak tinggi, kuncinya sekarang dia ingin mensuplainya dengan setengah harga, jauh dari itu. Dong Hefei berkata sambil tersenyum, perekat yang bekerja cepat menghemat banyak waktu, sehingga dapat secara langsung mengurangi biaya masa lalu Anda hingga lebih dari setengahnya. Jika Anda menjualnya dengan harga pasar saat ini, keuntungan Anda setidaknya akan 2 kali lipat, seperti sebelumnya. Keunggulan seperti itu dapat memberi Anda keunggulan absolut dalam hal harga, dan terdapat ruang besar untuk pertumbuhan di masa depan. Saya bahkan bisa menjamin secara langsung bahwa meskipun Anda menjualnya dengan setengah harga, Anda akan mendapat untung besar. Aku akan memberimu 1/20 dari penjualannya. Li Ke sekarang sangat bersemangat hingga dia ingin berteriak, ini hanyalah penyelamatnya. Li Ke yang tadinya merasa putus asa karena penjualan setengah harga, kini sepertinya sudah mendapatkan sedotan penyelamat nyawa. Tapi kalau dia benar-benar memberi 10%, dia tetap merugi, jadi dia tidak punya pilihan selain memberi 10%. Dong Hefei tampak malu dan enggan. Li Ke cemas. Ketika dia melihat Zhao Hui, dia memutar matanya dan berkata, "Sayang, tidak nyaman bagiku untuk terluka sekarang, tolong bicarakan masalah ini dengan Tuan Dong." Zhao Hui sangat gembira saat mendengar ini, dia sedang memikirkan cara untuk lebih dekat dengan Dong Hefei. Menurutnya, Dong Hefei memiliki keahlian ini, yaitu seekor ayam yang bisa bertelur emas. Jika dia dekat dengannya, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu dalam hidup ini, jadi mengapa repot-repot menjaga Li Ke? Mengapa pergi ke anak laki-laki cantik itu untuk menyelesaikan kebutuhanmu? Sekarang, Li Ke berinisiatif memberi dirinya kesempatan, yang sangat jarang terjadi. Tetapi dia sengaja berpura-pura enggan dan tetap diam. Li Ke melihat ke waktu dan melihat bahwa sudah hampir jam 11. "Sayang, pergi dan traktir Tuan Dong makan dan bicaralah secara detail. Aku akan menunggu kabarmu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Dong Hefei dan berkata, "Tuan Dong, biarkan istriku menghiburmu untukku dulu. Jika aku sudah siap, aku sendiri yang akan menghiburmu." Dong Hefei mendengar maksud Li Ke dan diam-diam mengutuk Li Ke karena tidak tahu malu dan kejam karena menggunakan istrinya untuk menyuapnya. "Tetapi saya sangat tertarik untuk menipu pria lain secara terbuka dan terbuka. Ini terlalu sempurna dan merupakan rasa pencapaian. Hanya, saya belum memutuskan apakah akan bekerja sama atau tidak, dan keuntungan Anda bagi saya terlalu rendah." Dong Hefei sepertinya masih ragu-ragu. "Tuan Dong, bagaimana kalau kita membicarakan masalah keuntungan sambil makan sebentar?" Zhao Hui menggodanya dan berdiskusi dengan genit. "Tuan Dong, yakinlah, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk," Li Ke melanjutkan. Ini, Dong Hefei sepertinya masih ragu-ragu. "Tuan Dong, ayo makan malam sekarang dan bicara setelah selesai." Zhao Hui berinisiatif untuk melangkah maju, memeluk lengan Dong Hefei dan berjalan keluar. Dong Hefei masih menunjukkan keraguan. "Sayang, bantu aku menghibur Tuan Dong." Meskipun Li Ke diam-diam memarahi Zhao Hui karena bersikap centil, dia menanggungnya demi keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Ia bahkan terus menghibur dirinya sendiri bahwa karena ia kaya, ia tidak perlu khawatir tidak memiliki wanita. Di sisi lain, Zhao Hui menarik Dong Hefei ke dalam beetle-nya, tersenyum pada Dong Hefei dan berkata, "Apa yang ingin Anda makan, Tuan Dong? Tanya saja." Dong Hefei mengangkat tangannya untuk memeriksa waktu. "Saya masih ingin mencari mitra kerjasama yang baik hari ini. Saya sangat cemas. Ayo makan cepat saji." Zhao Hui merasa kakinya lemas dan jantungnya bergetar. "Tuan Dong, apakah Anda lebih suka makanan cepat saji khusus atau makanan cepat saji populer? Akan lebih baik jika memiliki beberapa karakteristik." Zhao Hui tidak bisa menahan ekstasi di hatinya. "Ayo pergi. Nyalakan mobil, injak pedal gas, dan keluar." Dong Hefei pura-pura tidak mengerti dan hanya menutup matanya untuk beristirahat. Entah berapa lama, tapi Dong Hefei merasakan mobilnya berhenti. Saat dia hendak membuka matanya, dia merasakan sepasang tangan di tubuhnya. "Kamu," Dong Hefei berteriak kaget. "Tuan Dong, apakah Anda tidak ingin makan makanan cepat saji spesial?" Suara Zhao Hui Jiao terdengar. Dong Hefei membuka matanya dan melihat beetle melaju ke sudut tempat parkir bawah tanah, yang merupakan cahaya terburuk di seluruh tempat parkir. Zhao Hui sudah menatapnya dengan mata menyala. "Ini,
Saya sudah menyiapkan makanan cepat saji Tuan Dong. Apakah Anda tidak ingin memakannya? Setelah Zhao Hui selesai berbicara, dia keluar dari mobil sambil mengedipkan mata dan membuka pintu belakang. Jantung Dong Hefei berdebar kencang, dia begitu romantis dan centil. Tidak hanya sekedar berkendara di jalan raya saja, Anda juga harus memberikan diri Anda pengalaman seru di dalam mobil. Buka sabuk pengaman Anda, buka pintu belakang, lalu Anda berdua berpelukan. 1 jam kemudian, ketika kedua orang itu keluar dari tempat parkir bawah tanah, senyum puas terlihat di wajah mereka, seperti pasangan yang sangat penuh kasih. Hefei, apakah kamu puas dengan makanan cepat saji ini? Zhao Huijiao bertanya sambil tersenyum. Dong Hefei memegang salah satu tangan Zhao Hui dan berkata, lumayan. Apa pendapatmu tentang kerjasama? Menurutku masalah ini. Saya juga akan makan malam besar. Apakah Anda menginginkannya? Zhao Hui berbicara lebih dulu. Dong Hefei memegang erat tangannya dan berkata, saya akan bekerja sama dengan Anda. Hefei, aku mencintaimu. Zhao Hui menghentikan mobilnya dan memberinya ciuman penuh gairah. Ketika dia kembali ke perusahaan dekorasi Zhengyang, Li ketahui apa yang terjadi ketika dia melihat raut alis kedua orang itu, tetapi ketika dia melihat kontrak kerjasama, dia menahannya. Karena luka-luka mereka sedang dalam masa pemulihan, Zhao Hui dan Dong Hefei dikirim untuk melahirkan. Mereka berdua bisa jalan-jalan bersama, dan itu cukup menyenangkan. Adapun Dong Hefei, dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya akan berhasil menyelesaikan tugasnya dan kembali sebagai manajer umum, tetapi dia juga akan memiliki wanita dewasa untuk diajak bermain, dan dia akan sangat bahagia. Adapun Li Ke, kini dia mulai membayangkan bahwa ketika grup Li yang baru menginginkan barang, penjual lain akan bangkrut dan hanya keluarganya yang akan bangkit. Bab 234 Pekerjaan. Ada gedung perkantoran 5 lantai di tengah pasar Dongxi, dengan tanda kamar dagang bahan bangunan tergantung di atasnya. Saat ini, Yao Guangbiao sedang minum teh di kantor 333 di lantai 3. Meskipun apa yang terjadi tadi malam tidak sempurna pada awalnya, namun pada akhirnya dapat ditangani dengan kepuasan kakak tertua Ji Fei, yang merasa sangat nyaman. Dang dang dang, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Masuk, Yao Guangbiao meletakkan cangkir tehnya dan melihat ke arah pintu. Pintu terbuka, dan sekretaris wanita masuk bersama seorang wanita yang tingginya sekitar 1,65 meter, dengan rambut terangkat tinggi, sosok melengkung, dan raut wajah menawan. Sekilas saja membuat cangkir teh di tangan Yao Guangbiao bergetar. Sangat centil, sangat menawan, tapi itu tidak terasa kids. Sebagai seorang veteran cinta, meski memiliki selir yang tak terhitung jumlahnya, ia tetap dikejutkan dengan penampilan dan aura dewasa wanita tersebut. Meletakkan cangkir tehnya, dia menarik napas dalam-dalam, menekan rasa panas di hatinya, memandang sekretaris dan bertanya, apakah ada yang salah? Presiden Yao, beberapa hari yang lalu Anda meminta kami mengeluarkan pemberitahuan untuk merekrut Sekretaris Jenderal Kamar Dagang, Nona Muyu ini datang untuk melamar. Oh, Yao Guangbiao mengangguk, dia mengatur masalah ini. Bagaimanapun, dia adalah Presiden Kamar Dagang Bahan Bangunan Merangkap. Dia sekarang adalah Presiden semua kamar dagang di kota Ninghai. Dapat dikatakan bahwa dia berkenan mengelola kamar dagang bahan bangunan untuk melindungi grup Li baru. Agar tidak mengalihkan lebih banyak energi, saya ingin mencari sekretaris jenderal yang cakap dan patuh untuk bekerja untuk saya. Pemberitahuan telah dikirim, dan beberapa orang datang sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang merasa puas. Sekilas, Muyu hari ini sangat mengesankan baginya. Dia memang memiliki temperamen untuk menjadi sekretaris jenderal. Tetapi, apakah kalian semua lulus penilaian? Sekretaris segera mengeluarkan formulir penilaian dan berkata, Presiden, ini hasil pemeriksaan bersama kita. Yao Guangbiao mengambil alih dan melihat bahwa kelima aspek penilaian, termasuk kemampuan dan bisnis, semuanya bernilai 100 poin. Lihatlah sekretarisnya. Sekretaris itu mengangguk. Saya tidak percaya pada saat itu, tetapi mereka mengatakan itu benar, dan mereka menyarankan agar ketua melakukan penilaian langsung. Yao Guangbiao memegang formulir penilaian dan matanya tertuju pada wajah Muyu. Dia melihat bahwa dia setenang air, tanpa rasa gugup dan sangat tenang dan tenang. Hal ini mengejutkannya. Anda harus tahu bahwa karena dia adalah seorang pria berkulit putih,
dia memandang orang dengan tatapan yang sangat tajam, terutama ketika melihat wanita yang menunjukkan kegugupan. Tapi wanita di depannya begitu tenang, yang sangat mengejutkannya. Menurutmu apa hal terpenting yang harus dilakukan sebagai sekretaris jenderal? Yao Guangbiao tiba-tiba bertanya. Setelah Mu Yu masuk, dia terus menatap Yao Guangbiao. Yang dia dengar adalah bahwa Yao Guangbiao adalah orang yang sangat mesum. Oleh karena itu, dia selalu bersikap dingin, tidak hanya menolak, tetapi juga untuk menarik perhatian Yao Guangbiao. Hasilnya, Yao Guangbiao tidak menunjukkan ekspresi cemas seperti kebanyakan pria, dan hal ini sungguh tidak terduga. Menghadapi masalah tersebut, dia tersenyum dan berkata dengan tenang, atur tugas kamar dagang untuk presiden, terutama hal-hal yang paling dipedulikan presiden. Lalu bagaimana caramu mengaturnya? Orang-orang penting harus dikelola dengan perhatian khusus, orang-orang penting harus diperhatikan dan dikelola, dan orang-orang biasa tidak boleh dikelola. Mendesis, Yao Guangbiao menarik napas dan menatap Mu Yu, dengan lebih banyak keterkejutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka akan melontarkan 3 tipe orang seperti itu. Padahal baginya, banyak orang kecil yang sebenarnya tidak bisa ia kendalikan dan sangat tidak ia inginkan. Yang benar-benar perlu diperhatikan adalah pukulan besar seperti yang dikatakan Ji Fei dengan tepat. Tak seorang pun yang datang sebelumnya dapat menjawab pertanyaan yang sama dengan begitu ringkas dalam 18 kata. Pergi dan dapatkan pekerjaan, terima kasih, Presiden. Wajah Mu Yu masih setenang air, yang membuat Yao Guangbiao semakin menghargainya. Dengan cara ini, Mu Yu menjadi sekretaris jenderal Yao Guangbiao. Dia tidak meragukan identitas atau rahasia tersembunyi Mu Yu. Toko BMW 4S, Saudara Ji, mobilmu baru saja diperbaiki. Penjual itu terdiam ketika mendengar mobil Ji Fei mengalami kecelakaan lagi. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah jangan bunuh siapapun. Jauh di lubuk hatinya, dia masih sangat mementingkan Ji Fei, pelanggan besar, dan sangat menghormatinya. Ini adalah seseorang yang bahkan Jin Feng dapat hormati. Namun, dia tidak bisa berkata-kata apakah Ji Fei menggunakan mobil sebagai mobil. Ji Fei berjalan menuju mobil yang sedang diperbaiki, mengangkat tangannya dan menepuknya. Sudah diperbaiki dengan baik, ini seperti mobil baru. Terima kasih Tuan untuk saya. Mulut penjual itu menunjukkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Semua bagian yang rusak telah dilepas dari mobil baru dan tentunya terlihat seperti baru. Penjual lainnya memandang penjual yang telah melayani Ji Fei dengan wajah mengejek, sungguh aneh bertemu dengan pelanggan ini. Ji Fei tiba-tiba teringat bahwa Jin Feng tidak dapat muncul untuk saat ini, dan memandang ke pramuniaga. Siapa namamu? Saya sudah sering ke sini dan saya belum menanyakan nama saya. Nama saya Yu Suelu, jawab penjual itu dengan terkejut. Suelu, menurutku kamu baik-baik saja. Untuk saat ini, kamu bisa menjadi manajer toko 4S ini. Ah, Yu Suelu dan tenaga penjualan lainnya berseru pada saat yang bersamaan. Saat berikutnya, puff, penjual lainnya tertawa. Orang ini sungguh konyol. Dia benar-benar berpikir dia bisa memutuskan segalanya hanya karena dia punya uang. Ini perusahaan Tuan Jin, mengapa dia ingin Yu Suelu menjadi manajernya? Ini hanya memperlakukan Yu Suelu sebagai orang bodoh, mungkinkah dia sengaja pamer untuk menarik perhatian para gadis? Semua orang tak segan-segan berdiskusi secara langsung. Ji Fei datang beberapa kali dan melihat bahwa Yu Suelu telah diintimidasi oleh mereka. Namun, Yu Suelu memang memiliki bisnis yang baik dan pelayanan yang baik, yang sangat dia kagumi. Tanpa berkata apa-apa, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Jin Feng, langsung melalui speakerphone. Halo, Tuan Ji, suara Jin Feng yang penuh keterkejutan terdengar dari ujung sana. Dia mendengar tentang apa yang terjadi pada keluarga Jin, bukannya marah, dia malah merasa lega. Jin Feng, aku ingin kamu menjadikan Yu Suelu dari toko BMW 4S sebagai manajer. Apakah menurutmu ini mungkin? Sebelum Jin Feng dapat berbicara, pegawai lain yang mendengar suara Jin Feng di telepon tiba-tiba berteriak. Tuan Jin, kapan kamu akan kembali? Kami tidak bisa hidup tanpamu di toko. Kami sangat merindukanmu. Tuan Jin, tolong segera kembali dan pimpin kami untuk berkembang. Memuji, sanjungan, bahkan ada pula suara-suara yang penuh godaan dan rayuan. Namun, dengarkan aku. Mulai sekarang, Yu Suelu adalah manajernya. Jika ada hal-hal yang tidak dapat ditangani, Tuan Ji berhak mengambil keputusan.
Bahkan di saat-saat kritis, Tuan Ji akan menjadi pelaksana kekuasaan. Toko 4S. Nada suara Jin Feng tegas dan penuh paksaan, ledakan. Singkatnya, semua orang terkejut, rasa jijik di matanya menghilang seketika, digantikan oleh senyuman penuh hormat dan menyanjung. Patah, Ji Fei menutup telepon dan memandang semua orang. Apakah Anda punya komentar lain? Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka menggelengkan kepala dengan cepat. Tidak. Jika Anda memiliki pendapat lebih lanjut, Anda bodoh. Ingat, jika Anda memberikan pelayanan yang baik, Yu Suelu adalah teladannya. Melihat Yu Suelu, ini nomor telepon saya. Jika Anda mengalami kesulitan, hubungi saya kapan saja. Tanda terima supermarket dengan serangkaian nomor tertulis di atasnya dilemparkan ke Yu Suelu dan dia masuk ke dalam mobil. Nyalakan mobil dan keluar dengan cepat. Sekelompok penjual yang tertegun tertinggal, termasuk Yu Suelu sendiri. Semua orang sepertinya sedang bermimpi, mencicit. Saat Ji Fei keluar, serangkaian rem tiba-tiba berbunyi, lalu 3 taksi berhenti, dan 9 orang keluar. Pria yang berjalan di depan memiliki bekas luka di wajah dan matanya yang penuh amarah. Dia baru saja dibebaskan dengan jaminan. Setelah membayar ganti rugi kedua mobil Lincoln tersebut, saya marah dan bersiap untuk membeli mobil sendiri, maka saya datang ke toko BMW 4S. Bab 235 pertunjukan akan segera dimulai, pilihlah 4 BMW terbaik. Jefferson memandang pengawal di sampingnya dan memesan dengan keras. Ya. Pengawal itu setuju dan memandang ke petugas toko. Pilihkan BMW terbaik untukku. Ah, penjual yang baru saja tertegun kembali terkejut saat mendengar kata-kata ini. 4 mobil, terbaik, sangat bangga. Yu Suelu sudah melangkah maju. Halo, Tuan, konfigurasi BMW apa yang Anda butuhkan? Ingin yang paling tahan tabrakan, Jefferson berpikir karena Ji Fei menabrakkan Lincoln. Dia sebenarnya kehilangan puluhan juta untuk kedua mobilnya. Dan giginya gatal karena kebencian. Oleh karena itu, kali ini saya ingin membeli mobil saya sendiri, dan juga membeli mobil yang layak untuk ditabrak. Saya telah memutuskan dalam hati bahwa saya harus mencari kesempatan untuk menabrak mobil Ji Fei sekali dan melampiaskan amarah saya. Baik, Tuan, silakan ikut dengan saya. Setelah Yu Suelu selesai berbicara, dia melihat ke arah penjual lainnya dan berkata, mari kita semua datang dan memperkenalkan diri. Ah, penjual lainnya berseru lagi. Dia awalnya mengira Yu Suelu adalah manajernya sekarang. Dan dialah yang pertama bereaksi. Dan dia pasti akan mengambil alih masalah besar itu sendirian. Tanpa diduga, dia memikirkan semua orang, dan dia langsung terkesan. Bahkan saat melihat ke arah pintu, dia tiba-tiba merasa bahwa Ji Fei benar-benar cerdas dan mampu memilih manajer yang baik seperti Yu Suelu. Melihat kembali ke masa lalu, semuanya menjadi lega. Ini sangat normal, jika itu mereka tidak akan pernah menabrak Ji Fei lagi dan tetap mempertahankan sikap yang baik. Sangat yakin, semua orang penuh motivasi dan memperkenalkan mobil dengan sangat hati-hati. Segera Jefferson memilih mobil dan semuanya memesan warna hitam. Dia menepuk-nepuk badan BMW dan memandang pengawal di sampingnya. 4 mobil sudah cukup untuk mengesankan, kita akan pergi sebentar lagi dan mengisi bagasi setiap mobil dengan uang. Hari ini kita akan mengirimkannya ke Zhao Yuntian. Akan lebih baik jika dia menginginkannya dengan lancar. Jika dia tidak menginginkannya, kami akan membuang uang itu ke rumahnya, memotretnya, dan mempostingnya secara online. Saya akan lihat apakah akan ada departemen terkait yang menyelidikinya. HMPH, orang sialan itu sebenarnya bekerja sama dengan Ji Fei dan menipu aku dan Jack. Aku harus mengungkapkan amarahku. Ledakan, setelah Jefferson selesai berbicara, dia begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya dan mengetuk BMW itu dengan keras. Penjual lapangan terkejut, Yu Suelu, yang baru saja selesai mengajukan plat nomornya dan keluar, kebetulan mendengar kata-kata Jefferson, dan hatinya menegang. Namun ia tetap terlihat tenang, tersenyum dan menyerahkan plat nomor tersebut kepada penjual untuk membantu pemasangannya. 10 menit kemudian, Jack dan yang lainnya pergi. Yu Suelu segera kembali ke kantor, menemukan tanda terima supermarket dengan nomor telepon tertulis yang baru saja diberikan Ji Fei, dan segera memutar nomor itu. Saat Ji Fei tiba di grup Li baru, Yu Suelu tiba-tiba menelepon dan menekan tombol sambungkan sambil tersenyum. Mengapa kamu menemui kesulitan saat pertama kali menjadi manajer?
Wajah Yu Suelu memerah dan dia dengan cepat berkata, Tuan Ji, bukan karena kami menemui kesulitan. Itu karena 9 orang asing baru saja tiba. Mereka membeli 4 BMW dan berkata akan mengisi bagasi dengan uang. Temukan seseorang bernama Zhao Yuntian. Dan dia menyebutmu dan sepertinya sangat membencimu. Oh, Ji Fei, yang memiliki ekspresi santai di wajahnya, hanya mengeluarkan suara penasaran, apalagi yang mereka katakan. Yu Hailu mengulangi apa yang dia dengar dan menggambarkan Jefferson dan yang lainnya. Ji Fei langsung yakin bahwa itu adalah Jefferson. Dengan senyum tipis di bibirnya, Oke, Anda memberitahu saya masalah ini dengan sangat cepat dan sangat berguna. Tolong bawakan saya salinan pengawasan toko 4S Anda. Terima kasih. Tidak apa-apa, asalkan berhasil, kirimkan saya nomor platnya segera. Oke. Yu Suelu menutup telepon dan segera mengirimkan nomor plat dan pengawasan video ke Ji Fei. Ji Fei pertama kali menelepon Zhao Yuntian dan menjelaskan situasinya. Zhao Yuntian juga sangat terkejut setelah mendengar ini. Menanyakan Ji Fei bagaimana menghadapinya. Ji Fei memikirkan penghinaan di mata para pemimpin di sekitar Zhao Yuntian ketika dia memberikan instruksi terakhirnya hari ini, dan tersenyum di sudut mulutnya. Ketua Zhao, biarkan anak buahmu menonton pertunjukan bagus bersama-sama. Tuan Ji, tolong jelaskan, kita bisa membiarkan mereka memantau keberadaan keempat kendaraan tersebut selama proses berlangsung, lalu mengikuti mereka secara diam-diam, atau bahkan melakukan siaran langsung untuk melihat seperti apa hasil akhirnya. Mata Zhao Yuntian tiba-tiba berbinar. Oke, bagus sekali. Setelah mendiskusikan detailnya dengan Ji Fei, dia menutup telepon dan Ji Fei mengirimkan nomor plat dan videonya ke Zhao Yuntian. Zhao Yuntian membuat pengaturan, dan dia kembali ke kantor Li Ruoxi dengan tampilan santai. Pukul 7 malam, Zhao Yuntian sengaja pulang kerja 2 jam lebih awal dari yang diperkirakan. Begitu mobilnya keluar dari balai kota Ninghai, pengawal Jefferson yang bersembunyi di kegelapan menemukannya. Zhao Yuntian muncul, haruskah kita mengikutinya? Tanya pengawal yang bekerja paruh waktu sebagai sopir. Ikuti dan biarkan mobil lain mengikuti. Jefferson duduk di kursi belakang, matanya dipenuhi kegembiraan dan tinjunya mengepal. Sambil memegang setumpuk uang kertas merah di tangannya, semua orang di kalangan resmi Long Kingdom menyukai ini. Hari ini dia menolak investasi 10 miliar saya di depan begitu banyak bawahan. Implikasinya adalah jika dia ingin serakah akan uang, maka aku akan memuaskannya. Tuan Jefferson bijaksana dan sangat mengenal masyarakat Longguo, kata pengawal itu sambil mengemudi. Kenali dirimu dan musuhmu, dan kamu bisa bertarung dalam 100 pertempuran tanpa bahaya. Awalnya aku agak terlalu cemas hari ini, jadi aku jatuh ke dalam perangkap penjahat Ji Fei itu. Jauh lebih baik menghadapi Zhao Yuntian sekarang. Bagaimanapun, dia adalah anggota pejabat dan tidak bisa berprinsip seperti Ji Fei. Juga, orang-orang ini sangat menyayangi bulu. Kalau saatnya tiba, kami akan langsung memberinya cek sebesar 10 miliar. Tapi itu akan menghemat banyak. Pengawal itu mengacungkan jempolnya. Brilian, tapi bagaimana jika dia tidak menerimanya? Haha, Jefferson tertawa. Jadi saya meminta orang-orang di 3 mobil lainnya membawa kamera untuk merekam seluruh proses. Hanya untuk menyerahkan uang itu langsung ke tangan Zhao Yuntian dan di depan pintu rumahnya. Sehingga dia tidak bisa membantah, mundur. Menurutku siapa yang bisa menjadi musuhku seperti ini? Setelah Jefferson selesai berbicara, wajahnya menunjukkan rasa bangga dan arogansi yang kuat karena bisa mengendalikan segalanya. Menurutnya, rencana hari ini melawan Zhao Yuntian pasti berhasil. Saat ini, Zhao Yuntian sedang duduk di dalam mobil. Dengan ponselnya menunjukkan status mobil Jefferson secara real-time. Dia juga memiliki senyuman di wajahnya dan tidak bisa tidak memuji pengaturan Ji Fei. Ji Fei juga sedang mengemudi di jalan saat ini, dan ponselnya secara bersamaan menampilkan konten ponsel Zhao Yuntian. Li Ruoxi sedang duduk di dalam mobil dan melihat Ji Fei menatap ponselnya dan berkata dengan genit, hati-hati, ini adalah periode lalu lintas puncak. Tidak apa-apa, istriku, jangan khawatir saat aku mengemudi. Li Ruoxi hanya memutar matanya, aneh rasanya merasa lega. Ketika saya keluar hari ini, saya melihat mobil yang saya tabrak sebelumnya kembali. Ketika saya menanyakannya, saya mengetahui bahwa mobil itu telah jatuh. Li Ruoxi hampir menjadi marah saat itu juga, sayang sekali,
Pertunjukannya akan segera dimulai. Ji Fei melihat mobil Zhao Yuntian tiba di depan pintunya, berteriak dan melaju. Ji Fei, apakah kamu gila? Li Ruoxi hampir membenturkan kepalanya dan berteriak keras. Sayang, aku jamin kamu akan tertawa gila sebentar lagi. Haha. Bersambung.